Bab 176. Poin kontribusi dibagi sama. Hao Yue mondar-mandir sebelum berbaring tengkurap dan menutup matanya. 6 mata di ketiga kepalanya mulai mendistribusikan cahaya ungu tipis, memusatkan aura energi spiritual dalam jumlah besar. Long Hao Shen samar-samar bisa merasakan bahwa dia memasuki kondisi kultivasi. Binatang ajaib yang memiliki kemampuan melatih secara langsung energi spiritual mereka dengan memasuki kondisi kultivasi sangat jarang terlihat. Mayoritas makhluk ajaib umumnya mengandalkan evolusi alami mereka untuk meningkatkan kemampuan mereka. Hanya karena Long Hao Shen tidak memiliki banyak pengetahuan tentang aspek ini, dia tidak pernah merasa itu aneh. Segera setelah Long Hao Shen memasuki keadaan ini, langkah kaki yang tergesa-gesa terdengar dari luar dan pintu diketuk, mengeluarkan suara peng, peng, peng. Apakah Long Hao Shen di sana? Ada perintah Kementerian Militer agar dia segera datang untuk melapor. Kata-kata ini terdengar pelan, segera membangunkan semua orang yang baru saja memasuki kondisi kultivasi. Long Hao Shen mengerutkan alisnya, melompat dari tempat tidurnya, mengenakan pakaian militernya. Dia menjadi sasaran penampilan yang lain. Membuat isyarat kecil dengan tangannya. Dia berjalan ke pintu tempat tinggal mereka. Seorang tentara berpakaian lengkap sedang berdiri di pintu masuk. Melihat di usia 20-an, dia memiliki ekspresi serius. Halo, saya Long Hao Shen. Melihat pemuda di depan mata mereka, prajurit yang mengenakan pakaian bela diri itu sedikit terkejut. Karena penampilan elegan Long Hao Shen bisa memberikan perasaan yang menakjubkan. Melakukan penghormatan kepada Long Hao Shen, dia menyatakan, "Silakan ikuti saya. Kementerian Militer memerintahkan Anda untuk segera datang untuk melapor." Baik, meskipun Long Hao Shen tidak mengerti apa yang terjadi, dia memberi hormat kembali padanya. "Aku ikut denganmu." Pada titik tertentu, Keir sudah tiba di sisi Long Hao Shen. Long Hao Shen mengungkapkan senyuman dan, "Bukan apa-apa, pergilah beristirahat. Aku akan segera kembali." Karena itu, dia berbalik sebelum mengikuti prajurit ini. Keir berdiri di sana, mengerutkan alisnya. Hanya ketika dia tidak bisa lagi mendengar langkah kaki Long Hao Shen, dia menutup pintu tempat tinggal mereka. Duduk di tempat tidurnya, Sima Xian bergumam. Untuk memanggil orang-orang begitu larut, Kementerian Militer benar-benar tidak tahu malu. Petik 2. Lin Xin tersenyum dan berkomentar. Mungkin ini untuk menghormati penampilan saya hari ini. Di bawah pimpinan prajurit itu, Long Hao Shen menuju ke gerbang kota sekali lagi. Di tengah perjalanan, aroma yang sangat berdarah menyerang indranya. Jelas, selama waktu singkat yang berlalu setelah mereka pergi, pertempuran di kota telah berkembang semakin intens. Prajurit itu tidak membawanya ke garis depan, tetapi ke lorong setinggi 3 meter di belakang tembok kota, menuju ke lantai 2. Setelah tidak pergi ke menara gerbang kota sebelumnya, Long Hao Shen merasa jelas bahwa sejumlah besar esensi magis dari setiap atribut hadir, dan saat ini tumbuh panik. Melangkah ke menara gerbang kota ini, Long Hao Shen segera melihat pemandangan yang menakjubkan. Pertama-tama, dia melihat lebih dari 1.000 penyihir. Sihir tanpa henti dilepaskan di depan, sementara para penyihir di belakang mencoba mengejar ketinggalan. 10 kelompok penyihir terus-menerus bersepeda untuk melepaskan sihir, dengan sejumlah besar priest dan ksatria penjaga di depan mereka. Menatap pemandangan dari jauh, dia bisa melihat bahwa lingkaran cahaya besar yang terbentuk dari cahaya keemasan telah menyelimuti bagian depan tembok kota eksorsis. Tidak ada musuh yang bisa memanjatnya. Tapi kekuatan iblis utama ada di mana-mana dan dari semua tempat. Sampai-sampai sekumpulan hitam musuh terbentuk di udara. Gemuruh keras terdengar tak henti-hentinya. Dan peluru cahaya meledak dengan panik, memberikan kerusakan hebat pada sisi pasukan utama pasukan iblis. Itu mengejutkan Long Hao Shen sejauh dia benar-benar tidak bisa berkata-kata. Tidak peduli apakah itu dari sisi manusia atau sisi iblis. Semua orang tampak tidak penting dalam medan perang semacam ini. Prajurit itu memimpin Long Hao Shen, berjalan lurus dan melewati tengah ruangan. Sekilas, Long Hao Shen melihat bahwa Seng Lingxin berdiri di sana, memerintah yang lain. Seng Lingxin memiliki wajah yang serius. Matanya berkilau karena kedinginan.
Bahkan jika masih ada jarak 10 meter yang memisahkan mereka, Long Haoshen bisa merasakan niat membunuhnya yang luar biasa. Setidaknya selusin komandan berdiri di sampingnya. Masing-masing dari mereka melepaskan aura yang sangat kuat. Mereka berada pada tingkat yang Long Haoshen di peringkat pertama dari langkah kelima tidak mungkin bisa dibandingkan. Pelaporan. Aku membawa Long Haoshen bersamaku. Prajurit yang memimpin Long Haoshen meneriakkan beberapa kata ini dengan suara yang sangat keras. Suara ledakan di dekatnya terlalu keras. Jadi jika dia tidak melakukannya, dia akan kesulitan mendengar suaranya sendiri. Zheng Lingxin sedikit mengalihkan pandangannya. Melirik Long Haoshen sebelum membungkuk ke depan. Segera mengirimkan perintah. Pergi ke sisinya. Long Haoshen berdiri tegak. Melakukan penghormatan kepada Zheng Lingxin. Zheng Lingxin tidak meliriknya sedikit pun dan terus memerintah para penjaga. Panggil tim ksatria lintas udara untuk kembali. Beristirahat dan mengatur ulang. Tim pemanggil harus memanggil binatang ajaib terbang untuk menggantikan mereka dalam sekejap. Petik 2. Pelaporan. Pemimpin. Skuadron Ksatria Malaikat Brilian sudah siap. Pelaporan. Assassins of the Dark Knight sudah siap. Petik 2. Mata Zheng Lingxin berbinar. Melihat ke samping sebelum berkata, gantikan aku dalam melakukan pertahanan. Setan-setan ini muncul. Mereka tidak akan menyerah kecuali kita menimbulkan kerugian besar pada mereka. Petik 2. Pemimpin. Mau kemana? Komandan itu memandang Zheng Lingxin dengan wajah kaget. Zheng Lingxin mengangguk dan berkata, dalam kapasitas saya sebagai panglima tertinggi, tidak bisakah saya meningkatkan moral para prajurit? Saya yakin itulah yang harus saya lakukan. Petik 2. Lan Yanyu. Zheng Lingxin berkata dengan suara keras. Bawahan ini ada di sana. Lan Yanyu, yang mengenakan gaun penyihir biru berair, melangkah maju ke arahnya dari posisi di dekatnya. Melihatnya, Long Haoshen tidak bisa membantu tetapi merasa terguncang. Orang ini adalah Ibu Keyer. Jadi ketika dia memikirkan adegan di mana dia dilihat oleh Lan Yanyu yang berbagi tempat tidur dengan Keyer, Long Haoshen tidak bisa menahan perasaan canggung. Sedikit membungkuk ke depan. Dia memberi hormat padanya. Lan Yanyu tidak menatap Long Haoshen, hanya menatap Zheng Lingxin dengan cemas. Zheng Lingxin berkata dengan suara yang dalam. Sesaat kemudian, saya akan memimpin malaikat cemerlang dan pembunuh malam gelap untuk bergegas dan membunuh musuh di depan. Setelah saya keluar, resimen penyihir tidak lagi harus menghemat kekuatan sihir. Perintahkan mereka untuk melindungi kedua sisi kita saat menggunakan meriam ajaib untuk melindungi kita. Juga, beritahu kelompok Elder Brother Gao bahwa mereka harus bersiap untuk memberikan dukungan kapan saja. Petik 2. Iya, Lan Yanyu segera mengambil tongkatnya dan sedikit membungkuk, melakukan hormat penyihir. Zheng Lingxin melirik Long Haoshen. Ikutlah denganku. Suaranya sangat dingin, tetapi sangat berbeda. Kedengarannya seperti embusan angin sedingin es yang bertiup di musim panas. Meski cukup dingin, nada ini membangkitkan semangat juangnya, dan khususnya membangunkan kesadarannya. Dengan satu kalimat saja, Zheng Lingxin berbalik dan mengambil langkah besar. Tetapi tanpa diduga, tidak ada tentara yang menemaninya. Meskipun Long Haoshen tidak tahu mengapa Zheng Lingxin tiba-tiba memanggilnya, Zheng Lingxin ini adalah komandan tertinggi jalur gunung eksorsis ini. Bagaimana mungkin Long Haoshen bisa melanggar perintahnya? Terburu-buru, dia mengikuti dengan langkah besar. Sebelumnya, Long Haoshen berjalan ke lantai atas, tiba di atas tembok di perbatasan kota. Tapi sekarang, Zheng Lingxin menuntunnya menuju pusat jalan gunung pengusir setan. Setelah turun dari sana, area luas yang terkonsentrasi dengan pasukan besar muncul. Sudah larut malam, malam tanpa bulan, hanya diterangi cahaya ajaib yang kadang-kadang membawa sedikit kecerahan ke kota. Dengan bantuan cahaya ini, Long Haoshen samar-samar melihat bahwa di ruang bawah, area yang luas tampak berkilauan dengan kilau logam. Gerakan Zheng Lingxin tampak lambat, tetapi Long Haoshen harus berlari untuk mengejarnya. Dia memperhatikan bahwa setiap langkah yang diambil Zheng Lingxin tampaknya menempuh jarak yang sangat jauh, membuatnya tampak seolah-olah sedang meluncur di atas tanah. Di bawah menara gerbang kota, Long Haoshen memadatkan energi spiritualnya di dalam matanya,
segera menarik napas dalam-dalam. Di bawah rangsangan energi spiritual, matanya memiliki perasaan misterius. Segala sesuatu dalam garis pandangnya tampak sangat berbeda. Dan pada saat ini, dia akhirnya bisa melihat identitas kilau logam itu secara mendetail. Itu sebenarnya berasal dari kuda besar dan agung yang dibalut baju besi hitam tebal. Armor itu sepertinya bisa membungkus tubuh mereka di dalamnya. Kuda-kuda tinggi ini selanjutnya sangat kuat dalam penampilan. Tingginya hampir 3 meter. Tingginya melebihi 5 meter. Rumah perang ini memiliki penampilan yang megah. Ini adalah pertama kalinya Long Hao Shen melihat kuda yang begitu mengesankan. Demikian pula, para ksatria yang menaiki kuda-kuda ini tampak sangat kuat. Mereka setidaknya memiliki tinggi 2 meter, dan dibalut baju besi berat hitam. Pengawal kaki mereka, yang tampaknya terkait dengan pelindung kuda perang ini, menciptakan perasaan bahwa pria dan kuda itu membentuk satu kesatuan. Yang paling aneh adalah bahwa di belakang para ksatria tinggi ini ada 2 sayap besar yang panjangnya kira-kira 3 meter. Mereka tampak seolah-olah terbuat dari logam utuh. Dan di baju besi di punggung ksatria itu berdiri sepasang bilah yang berat, mengarah ke depan menuju cakrawala. Setiap ksatria memiliki pedang berat sepanjang sekitar 3 meter di tangannya. Pegangannya menempati sepertiga dari keseluruhan ruang. Selanjutnya lebarnya sepertiga meter, dan 3 pola diperpanjang ke depan pada kedua sisinya. Bilahnya, sehalus air, membawa sutra merah. Pada saat itu, sejumlah besar prajurit berdiri di atas tangga, di dekat kuda-kuda besar ini. Jelas, banyak staf yang harus bekerja sama untuk mengenakan pakaian kesatria seperti itu. Karena malam yang dalam, Long Hao Shen tidak dapat melihat dengan jelas berapa banyak dari ksatria ini. Tapi samar-samar dia bisa melihat bahwa di masing-masing kuda tinggi ini, ada orang lain yang duduk di belakang. Hanya saja, mereka tampak kurang mengesankan dan lebih kurus dari para ksatria ini. Dan tampaknya sepenuhnya disembunyikan oleh sosok agung para ksatria. Zheng Lingxin membawa Long Hao Shen untuk berdiri di puncak pasukan, mengangkat tangan kanannya. Segera, cahaya terang muncul, menerangi lanskap gelap. Dengan segera, para ksatria yang awalnya masih sedikit berisik ini benar-benar terdiam. Kuda-kuda besar berdiri dalam formasi yang rapi. Karena pandangannya terhalang oleh fakta bahwa dia berdiri di tanah, Long Hao Shen tidak dapat melihat dengan jelas berapa banyak orang yang ada. Brilliant Angels and Assassins of the Dark Knight. Iblis buas yang muncul menyerang Exorcist Mountain Pass kami. Selama 1000 tahun terakhir, kami tidak pernah kehilangan tanah air kami karena musuh apapun. Jenderal ini akan berdiri di garis depan, memotong jalan berdarah keluar dari medan perang ini dan membidik pemimpin mereka. Petik 2. Bam. 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 3 suara logam keluar pada saat bersamaan. Tidak ada satupun ksatria yang berbicara. Keseluruhan menggunakan pedang berat di tangan mereka sendiri untuk mengalahkan pelindung dada mereka sendiri. Bab 177. Angel Vanguard. Zheng Lingxin membalikkan tubuhnya, menatap lurus ke arah Long Hao Shen untuk pertama kalinya. Malaikat brilian yang pemberani ini semuanya ksatria bumi dari langkah kelima. Saya tahu Anda juga berada di langkah kelima. Apakah Anda berani menyerang garis depan dengan jenderal ini, untuk memusnahkan musuh? Petik 2. Long Hao Shen menginjak kaki kanannya di tanah, melakukan hormat militer yang tulus. Prajurit ini akan mematuhi perintah apapun. Karena itu, dia dengan cepat mengeluarkan armor Roh Kudus dari cincin lupa aku tidak memakainya. Cincin Forget Me Not berkilau dengan cahaya biru, menghasilkan pemandangan yang sangat berbeda di malam yang dalam, saat pola dekoratif berwarna emas samar bergerak secara ritmis. Ketika Zheng Lingxin melihat pemandangan ini, pupilnya jelas-jelas menyusut, memberi Long Hao Shen pandangan yang membawa. Selain es yang sedingin es, perasaan bingung. Dibalut sekali lagi di baju besinya, yang masih memiliki jejak tersisa dari pertempuran sebelumnya. Long Hao Shen mendongak dengan perhatian penuh. Dibandingkan sebelumnya, penampilannya tampak jauh lebih tajam. Energi spiritual internal di tubuhnya sebagian besar sudah pulih. Sehubungan dengan pesanan Zheng Lingxin, Long Hao Shen merasa sangat bingung. Dia memang sangat tidak jelas mengapa Jenderal Jalan Gunung Eksorsis ini mencarinya.
Tidak masuk akal jika resimen ksatria brilian ini menyerang di depan. Di antara pendatang baru, Duan Yi, yang memiliki mamut bertanduk emas, jelas yang paling cocok. Baik dalam hal serangan atau pertahanan, mamut bertanduk emas miliknya adalah yang paling cocok untuk serangan semacam ini. Selanjutnya, ini adalah jalan gunung eksorsis. Dalam kapasitasnya sebagai panglima militer, seharusnya tidak sulit bagi Zheng Lingxin untuk mencari seorang ksatria yang kuat. Tapi baginya memilih untuk memilih ksatria bumi kecil dari langkah kelima. Apa yang dia rencanakan pada akhirnya? Tidak peduli apa yang dia pikirkan jauh di dalam, Long Haoshen tidak bisa melanggar perintah militer. Apakah kamu takut? Suara acuh tak acuh Zheng Lingxin terdengar di telinga Long Haoshen. Long Haoshen menggelengkan kepalanya. Melapor ke jenderal. Saya tidak takut. Zheng Lingxin menyatakan dengan wajah dingin. Karena kamu tidak takut. Apa yang kamu tunggu sebelum memanggil tungganganmu? Apakah Anda dapat mengambil tanggung jawab karena menyebabkan keterlambatan pelanggaran kami? Petik 2. Iya. Dengan kilatan cahaya ungu. Kilatan ungu muncul di dahi Long Haoshen. Detik berikutnya, cahaya diproyeksikan, dan Hao Yue segera muncul di depannya. Pandangan Zheng Lingxin terhenti di tubuh Hao Yue. Matanya mengandung jejak keraguan. Ini adalah pertama kalinya dia melihat binatang ajaib semacam ini. Long Haoshen melompat, jatuh di punggung Hao Yue sambil mengarahkan pandangannya ke arah Zheng Lingxin. Kaki Zheng Lingxin mengetuk tanah, dan dia tampak seperti hantu di punggung Long Haoshen. Dalam sepersekian detik, dia jelas tampak agak lebih kecil, memudar dari kesadaran Long Haoshen. Benar-benar pembunuh yang kuat. Long Haoshen merasa terguncang dalam hati. Jadi itulah kekuatan seorang assassin dari langkah ketujuh. Dia memiliki kepercayaan pada persepsinya sendiri. Tetapi ketika menghadapi seorang pembunuh dari langkah ketujuh, dia hanya merasa bahwa persepsinya sama sekali tidak berdaya. Suara Zheng Lingxin dingin dan penuh semangat juang. Dengan cepat terdengar di udara. Operasi dimulai. Penyerangan. Suara gemuruh terdengar di depan. Saat pintu tebal dan lebar yang menakutkan terbuka, suasana berdarah yang kaya langsung menghantam wajahnya. Di belakang punggung Long Haoshen, bersama dengan serangkaian suara nyaring, niat membunuh dingin yang menggigit mengalir keluar, muncul seperti pedang yang sangat besar. Saat ini, Long Haoshen tidak punya pilihan lain selain mengendarai Hao Yue. Tampil elegan tidak seperti sebelumnya. Di belakangnya ada 3.000 Brilliant Knight, membentuk resimen Earth Knights yang tangguh, yang mengasah diri mereka sendiri melalui pengalaman yang tak terhitung jumlahnya di medan perang, dan memancarkan niat membunuh yang haus darah. Tapi Hao Yue sepertinya belum sepenuhnya bangun. Dengan tinggi 4 meter, 3 kepala berdiri tegak dan tidak takut. Dia tampak dipengaruhi oleh bau darah. Riak ungu bergelombang di sekitar tubuhnya. Aura fantastis menyebar dari tubuhnya, membuat Brilliant Angel Knights di punggungnya tiba-tiba tidak berani keluar. Detik berikutnya, 4 kaki kokoh Hao Yue tiba-tiba menginjak tanah, menembak keluar kota saat dia membawa Long Haoshen dan Zheng Lingxin. Perasaan panas yang intens dan membakar keluar dari tubuhnya. Long Haoshen merasa seolah-olah darahnya telah tersulut. Sensasi ini tidak hanya dihasilkan oleh fakta bahwa dia melangkah di medan perang yang begitu luas, tetapi juga karena semangat juang panik yang ditransmisikan oleh Hao Yue kepadanya. Menghadapi bau darah dari luar dan ratusan ribu musuh, sepertinya perubahan muncul di Hao Yue. Di sekitar 3 kepala dan 6 matanya muncul riak cahaya ungu, yang mengandung niat membunuh yang belum pernah terjadi sebelumnya meledak dari tubuhnya sendiri, yang menghasilkan efek memicu semangat juang Long Haoshen. Saat ini tanpa rekan satu timnya, menyerbu keluar dari Exorcist Mountain Pass, Long Haoshen menyadari bahwa pada saat itu, apa yang harus dia lakukan adalah bertarung demi dirinya sendiri. Untuk hidup dan kembali adalah satu-satunya tujuan dia. Bergegas keluar dari gerbang kota, dia melihat mantel cahaya yang sangat besar berdiri di depan. Pertahanan yang sangat tangguh menyelimuti seluruh Exorcist Mountain Pass di dalamnya, membuatnya sedemikian rupa sehingga iblis tidak dapat langsung menyerang kota. Tapi dari sudut pandang tentara resimen yang mempertahankan kota yang sebelumnya bertempur di sisi mereka, mantel cahaya ini jelas dibutuhkan untuk membayar biaya yang penting, dan tidak akan mudah dilepaskan kecuali itu benar-benar penting.
dan sejumlah besar iblis yang menyerang dihalangi oleh mantel cahaya ini. Pada sepersekian detik kelompok Long Hao Shen bergegas keluar dari Exorcist Mountain Pass. Pemandangan yang tak tertandingi bisa dilihat. Setelah berhenti meletus beberapa saat yang lalu, mantra serangan tiba-tiba meledak di sekitar. Hampir 1000 pancaran sihir ada di mana-mana. Terbang keluar dari menara gerbang kota dan disertai dengan suara tembakan yang keras dari meriam ajaib. Segera, sejumlah besar setan diledakkan dan diubah menjadi makanan ternak di luar mantel cahaya ini. Sejauh mata memandang, hujan darah jatuh di luar. Juga pada saat itu, Hao Yue bergegas keluar dari mantel cahaya. Bau kuat menyerang hidungnya. Long Hao Shen bahkan bisa melihat anggota tubuh yang hancur jatuh tiba-tiba. Mengganti perisai Roh Kudus di tangan kirinya. Sinar terang biru dan emas menggantinya di tangan kirinya. Menandakan bahwa Long Hao Shen memutuskan untuk menggunakan pedang ganda. Dia tidak sepenuhnya tertutup oleh mantel cahaya. Tapi kedua pedangnya digunakan dengan sangat cepat. Dia tidak melihat ke atas ke udara. Tetapi dengan setiap gerakannya, anggota tubuh yang terbang-terbang kembali ke udara. Tidak ada yang jatuh di tubuhnya. Zheng Lingxin saat ini setengah jongkok di punggung Hao Yue. Dan bisa dengan jelas melihat setiap gerakan Long Hao Shen. Jauh di dalam, dia diam-diam merasa bingung. Secara alami, dia bisa melihat bahwa Long Hao Shen tidak menggunakan energi spiritual. Tetapi setiap pukulannya sangat akurat. Tidak ada sedikit pun pemborosan energi. Juga tidak ada energi yang digunakan secara berlebihan. Ini adalah permainan pedang yang bagus dan teratur. Seperti ahli yang hebat. Yang membuatnya paling penasaran adalah bahwa pemuda ini sebelumnya jelas-jelas bertindak sebagai ksatria penjaga dari pasukannya. Landasan tim. Tapi pada saat itu, permainan pedang ganda yang dia tunjukkan cukup bagus. Sama seperti dia berubah menjadi Retribution Knight. Bagaimana trik semacam itu bisa dilakukan? Ada satu alasan mengapa Zheng Lingxin memanggil Long Hao Shen, yang baru saja menyelesaikan misinya. Itu karena dia adalah suami Lan Yanyu dan ayah Keier. Dalam kapasitasnya sebagai seorang ayah, ketika dia mengetahui bahwa putrinya yang berusia 14 tahun berbagi tempat tidur dengan seorang pemuda seumuran, Zheng Lingxin hanya berpikir untuk menamparkan bocah aneh ini. Ketika pertempuran di perbatasan kota berakhir, setelah mereka kembali ke tempat tinggal mereka, mereka pasti akan berbaring berdampingan sekali lagi. Bagaimana Zheng Lingxin bisa menerima ini? Dengan gugup, dia memerintahkan seorang bawahan untuk memanggil anak ini keluar. Namun, meskipun dia merasa sangat marah, mereka semua menghadapi kekuatan utama iblis. Jadi dia tidak punya waktu untuk menginterogasi atau memarahi Long Hao Shen ini dengan intens. Lebih penting lagi, Long Hao Shen adalah kapten regu. Jadi bahkan dengan otoritasnya, Zheng Lingxin tidak berani memperlakukannya dengan enteng. Di luar amarahnya, Zheng Lingxin juga merasa sangat penasaran. Sejak putrinya menjadi keturunan samsara, bersikap dingin terhadap orang lain. Bagaimana dia bisa tiba-tiba memperlakukan pemuda lain dengan sangat baik, hingga mengarah pada situasi seperti itu. Karena itu, Zheng Lingxin ingin melihat dengan matanya sendiri sisi luar biasa dari pemuda bernama Long Hao Shen ini, melalui pertempuran dalam perang ini. Jika anak ini ternyata lemah atau pengecut, bertingkah seperti sampah di medan perang, maka Zheng Lingxin tidak akan keberatan meninggalkannya pada saat ini. Di tempat ini berbau darah. Namun, setelah melihat Long Hao Shen ini berubah menjadi ksatria retribusi, kemarahan di hati Zheng Lingxin secara bertahap digantikan oleh rasa ingin tahu. Lebih penting lagi, di medan perang yang menakutkan, pemuda yang dibawa di depan medan perang tiba-tiba masih bisa tetap tenang. Zheng Lingxin tidak merasakan sedikit pun ketakutan darinya. Ini bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh pemuda biasa. Setelah menjadi kapten dari Demon Hun Squad yang baru dibentuk, pemuda ini dia tampaknya tidak jauh lebih tua dari putrinya sendiri. Sebenarnya memiliki kemampuan seperti itu. Kekuatan utama ras iblis secara alami sedikit terguncang oleh kemunculan kekuatan serangan yang begitu besar. Saat itu, Long Hao Shen, yang bertindak sebagai pelopor resimen ksatria malaikat brilian, tiba. Dalam sekejap mereka bergegas keluar dari Exorcist Mountain Pass.
Armor hitam pekat mereka yang sebelumnya segera menyala dengan warna emas yang berkilau dan menyilaukan. Dan 3.000 orang tentara yang membentuk resimen Ksatria Malaikat Brilian tiba-tiba keluar. Muncul seperti emas raksasa. Pedang yang diarahkan langsung ke pasukan iblis. Satu demi satu kuda besar menyerang dengan kecepatan ekstrim. Secepat kilat, banjir baja emas melaju dengan kecepatan yang menghancurkan. Dibandingkan dengan kuda-kuda besar itu, tubuh Hao Iwei jauh lebih kecil. Tingginya tidak mencapai setengah dari mereka. Dan dengan demikian, terlepas dari kenyataan bahwa Long Hao Shen mengendarai Hao Iwei di depan atas, dia tidak terlalu menonjol. Warna hijau samar mengelilingi tubuh Long Hao Shen dan Hao Iwei. Itu adalah teknik apung Little Green. Meringankan berat mereka. Hao Iwei mempercepat lebih jauh. Tampil tidak kalah dengan kuda-kuda yang kuat itu. Setelah bergegas keluar dari mantel cahaya selama hampir 300 meter, mereka akhirnya bertemu dengan musuh. Mereka tampak lebih mengerikan daripada yang mengambil bagian dalam pertempuran sebelumnya di perbatasan kota. Serangan yang datang dari pegunungan eksorsis tidak berhenti sedikit pun. Meriam ajaib yang bergemuruh, serta para penyihir, melakukan upaya habis-habisan untuk memberi kelompok Long Hao Shen perisai yang optimal. Pelanggaran para penyihir terutama terkonsentrasi di kedua sisi. Meriam ajaib diarahkan dari jauh, menargetkan musuh di udara. Karena itu, kelompok Long Hao Shen hanya harus menghadapi musuh di depan mereka. Menghadapi mereka yang pertama adalah selusin iblis berbilah ganda, yang selamat dari pemboman sebelumnya. Tanpa perlu Long Hao Shen untuk bertindak langsung, Little Flame melepaskan beberapa api dari mulutnya. Menembakkan bola api yang meledak saat bertabrakan dengan iblis berbilah ganda. Long Hao Shen mengangkat pedang roh kudus tinggi-tinggi. Melepaskan Fight Halo, Guardian's Favor dan Imposing Halo. 3 kemampuan dukungan hebat yang dirilis secara bersamaan. Jangkauan mereka tidak terlalu besar, tapi cukup untuk menyelimuti Hao Iwei dan Seng Lingxin, yang berdiri di sampingnya, di dalamnya. Biasanya, Long Hao Shen adalah anak yang baik hati dan lembut. Tetapi karena ajaran Long Xingyu, memaksanya untuk berlatih di sarang semut burung hantu itu. Ketika dia memasuki situasi pertempuran, dia akan benar-benar tampak seperti orang lain. Pada saat ini, pasukan iblis menyapu, langsung menyerbu resimen Ksatria Malaikat Brilian ini. Ratusan bola api berwarna hitam keunguan ditembakkan ke arah mereka, menutupi area yang luas. Itu tepatnya adalah Bright Magic Bullet of the Demon Eye Soldiers. Karena tentara mata iblis itu tidak memiliki kekuatan yang sama, peluru sihir cerah memiliki ukuran yang berbeda. Di antara mereka, setidaknya 3 terbang ke arah Long Hao Shen. Tanpa perlu Long Hao Shen melakukan apapun, mata cahaya kecil berbinar. Mantranya baru saja selesai. Kilatan cahaya keemasan berbentuk perisai elemen cahaya, menghalangi di depannya. Dengan ledakan dahsyat, sinar berwarna hitam keunguan tersebar ke segala arah, dihentikan oleh Light Elemental Shield. Dengan naluri alaminya, Hao Iwei tidak melambat sedikit pun, malah dengan berani bergegas ke depan. Bola api tanpa henti ditembakkan secara berurutan dengan cepat dari mulut Little Flame. Sementara Little Light bertanggung jawab atas pertahanan dan Little Green bertanggung jawab untuk mengendalikan kecepatan mereka dan mengoordinasikan tubuh mereka. Membagi pekerjaan. Ketiga kepala itu tidak melancarkan serangan habis-habisan. Berlatih menahan diri untuk memprioritaskan keselamatan. Di depan pasukan iblis yang sangat besar, Long Hao Shen harus menjamin bahwa Hao Iwei menyimpan kekuatan fisik yang cukup untuk membawa mereka ketika tiba waktunya untuk kembali. Bang! Di depan mereka, suara ledakan hebat bisa terdengar. Dan segera, siluet besar maju ke arah Long Hao Shen. Iblis berbilah ganda. Melihatnya, Long Hao Shen tidak bisa membantu tetapi merasa tegang. Itu benar. Itu adalah iblis berbilah ganda. Tapi bukan iblis berbilah ganda biasa dan bahkan bukan iblis berbilah ganda hijau tua. Dalam hitungan detik itu muncul. Kekuatan iblis di sekitarnya tampaknya menyebar secara sukarela, memberi jalan untuk itu. Tinggi iblis pisau ganda ini melebihi 5 meter. Dan itu terletak lebih dari 3,5 meter di udara. Dibandingkan dengan itu, setan berbilah ganda hijau tua hanya muncul seperti anak kecil. Pada karapas dan keningnya ada 3 simbol berkilauan.
Seluruh tubuhnya memancarkan kilau metalik keemasan gelap. Dia samar-samar bisa melihat ada kilatan aneh emas gelap di bawah tubuhnya yang besar. Seorang penguasa. Ini adalah penguasa di antara iblis berbilah ganda. Dalam kelompok iblis, komunitas manapun akan memiliki seseorang yang bertindak sebagai penguasa. Dan penguasa ini adalah salah satu pemimpin komunitas yang paling berkuasa. Meskipun iblis berbilah ganda mirip dengan umpan meriam, sebagai ras tentara yang paling banyak, penguasa iblis berbilah ganda berurat emas ini jelas merupakan musuh yang jauh lebih menakutkan. Dari fakta bahwa iblis berbilah ganda hijau tua berada di langkah kelima, pada langkah manakah penguasa iblis berbilah ganda berurat emas ini? Paling tidak, bukankah itu setara dengan pembangkit tenaga listrik manusia di langkah ke-6? Kamu tidak bisa berhenti. Cepat maju. Di belakangnya, Seng Lingxin memerintahkan. Tepat sekali. Aku tidak bisa berhenti. Ribuan ksatria malaikat cemerlang menyerang di belakangku. Jika kita terhenti, aku takut sekutu di belakang kita akan bertabrakan dengan kita. Tiba-tiba mengambil napas dalam-dalam. Sosok Long Haoshen melintas, berdiri di punggung Hao Yue. Hao Yue tiba-tiba membungkuk ke depan, meluncurkan tubuhnya seperti ketapel, mengarah langsung ke penguasa iblis berbilah ganda berurat emas ini. Cahaya keemasan yang intens mekar di sekelilingnya. Long Haoshen berputar dengan keras di udara. Di tangan kirinya, Blue Rain, Hibiscus of Light dengan berani memotong ke depan, mengenai kaki depan dari penguasa iblis berbilah ganda. Dengan suara embusan ringan bergema, Long Haoshen berputar lebih cepat. Bisa dilihat dengan jelas bahwa area besar kabut emas mengelilingi tubuhnya. Saat dia tampak seperti penggiling daging, dengan tegas menyerang iblis bilah ganda berurat emas. Mengutuk pedang berputar di punggungnya. Seng Lingxin berteriak kaget. Sebelum lanjut mendengarkan, jangan lupa subscribe channel Kice The Novel. Like dan komen ya bosku. Mantap. Bab 178. Menghadapi iblis berurat emas tirani, Long Haoshen menggunakan serangan terkuatnya, mengutuk pedang berputar. Setelah mencapai langkah kelima kultivasi, perubahan alam muncul di Long Haoshen, Condemning Revolving Sword, dan pemahamannya tentang itu. Yang terpenting, dia mulai memahami bagaimana meningkatkan kekuatan yang dia pinjam. Dia akan memperdalam pemahamannya pada tingkat yang jauh lebih besar setelah memblokir serangan beruntun. Saat ini meletakkan segala sesuatu dalam wataknya untuk digunakan. Dia tampak seperti spiral emas yang gemilang, menarik dukungan dari kekuatan serangan iblis berbilah ganda berurat emas. Kecepatan putaran tubuhnya tidak bisa diikuti oleh mata telanjang. Area kabut emas yang luas itu disebabkan oleh Blue Rain, Hibiscus of Light, yang hanya berputar dengan kecepatan yang mencengangkan saat digunakan sepenuhnya. Gesekan yang menusuk telinga tak henti-hentinya bergema. Meskipun penguasa iblis berbilah ganda berurat emas kuat, tubuhnya pada akhirnya tidak bisa dibandingkan dengan dua pedang Long Haoshen. Sementara dua kaki depannya yang kokoh terus-menerus diacungkan, mencoba melawan. Long Haoshen telah meninggalkan beberapa bekas di tubuhnya. Menonton adegan ini, Seng Lingxin merasa bosan. Mengutuk pedang berputar, benar-benar mengutuk pedang berputar. Sebagian besar orang bahkan tidak mengetahui keberadaan teknik ini. Tetapi bagaimana mungkin dia tidak mengetahuinya? Itu mengingatkannya pada momen itu. Peristiwa yang terjadi hampir 20 tahun lalu. Gelombang. Kakak laki-laki Long. Kamu sangat kuat. Apa nama pukulan ini? Bagaimana mungkin saya belum pernah melihatnya sebelumnya? Petik 2. Dasar anak kecil. Cepatlah kembali dan kultivasi dengan serius. Jika tidak, kakekmu akan memukulmu lagi. Petik 2. Kakak laki-laki Long, beritahu aku apa nama teknik ini yang pertama. Bolehkah mengajarkannya padaku? Petik 2. Oke. Tapi kembali dan berlatihlah dulu. Setelah Anda menerobos langkah kelima, saya akan memberikannya kepada Anda. Ini adalah teknik Satria Retribusi yang saya buat sendiri. Namanya adalah Condemning Revolving Sword. Meminjam kekuatan untuk menggunakannya sebagai miliknya. Itu adalah teknik rahasia bagi yang lemah untuk mengalahkan yang kuat. Meskipun Anda seorang pembunuh, Anda juga pengguna senjata dua tangan. Jadi Anda hampir tidak bisa mempelajarinya.
Petik 2. Wah, keren sekali. Saya pasti akan melewati langkah kelima tahun ini. Petik 2. Selama Anda bersedia melakukan upaya yang diperlukan, kakek Anda tidak akan memukul Anda karena tidak memenuhi harapannya. Tapi kamu harus ingat bahwa bahkan untuk seorang knight, kemampuan seperti Condemning Revolving Sword hanya cocok untuk digunakan sebagai serangan terakhir. Anda telah membuat persiapan yang matang sebelum menggunakannya. Jika Anda menggunakannya dari awal, Anda akan berada dalam bahaya karena pertahanan Anda yang relatif lemah sebagai seorang pembunuh. Lagi pula, senjatamu tidak selama yang kami gunakan ksatria. Petik 2. Kata-kata ini terngiang-ngiang di telinganya, seolah-olah itu terjadi sehari sebelumnya. Tapi dia sudah bertahun-tahun tidak melihat sosok yang tinggi dan agung ini. Kedua mata Seng Lingxin tiba-tiba dipenuhi dengan kesedihan saat cahaya keemasan di depan matanya berubah menjadi lebih menyilaukan. Kakak laki-laki Long, kamu baik-baik saja. Bertahun-tahun telah berlalu sejak terakhir kali aku melihatmu. Bagaimana kabarmu sekarang? Mengutuk pedang bergulir. Long Haoshen ini sebenarnya benar-benar menggunakan pedang berputar mengutuk. Tunggu. Dia, nama belakangnya panjang. Mungkinkah dia? Pada titik pemikiran ini, Seng Lingxin hanya merasa seluruh tubuhnya menjadi dingin. Dan dia muncul seketika terguncang. Seolah-olah dia telah disetrum. Jika dia benar-benar anak dari kakak Long, bagaimana mungkin aku membiarkan dia berada dalam situasi yang berbahaya? Itu benar. Pada saat yang sama Seng Lingxin mulai menatap kosong. Situasi Long Haoshen sudah sangat berbahaya. Iblis bilah ganda berurat emas bahkan lebih kuat dari yang dia bayangkan. Dengan kecepatan serangan berlebihan Condemning Revolving Sword di samping metode meminjam kekuatan untuk menjadikannya milik pengguna. Bahkan jika tampilan kekuatan Long Haoshen jauh melebihi levelnya sendiri, demon berbilah ganda berurat emas yang dia hadapi sebenarnya tidak hanya iblis dari langkah ke-6, tetapi satu di puncak langkah ke-6. Selangkah lagi dari keberadaan yang dikategorikan sebagai pembangkit tenaga listrik langkah ke-7. The Golden Vein Dual-Bladed Demon tiba-tiba diblokir oleh Long Haoshen. Dan Condemning Revolving Sword-nya ternyata cukup merepotkan. Tetapi setelah sedikit menstabilkan dirinya sendiri, sepasang kaki depannya meletus dengan kekuatan yang tak tertandingi. Itu benar. Long Haoshen's Condemning Revolving Sword bagus dalam meminjam kekuatan. Tapi berapa banyak dari kekuatan yang berlebihan seperti itu yang bisa dipinjam? Sepasang kaki depan iblis bilah ganda berurat emas secara bersamaan tiba-tiba terangkat. Dengan keras menghasilkan suara yang bertabrakan dan menyebarkan gumpalan cahaya keemasan yang dibentuk oleh pedang Long Haoshen. Di udara, Long Haoshen merasakan perasaan pahit di tenggorokannya. Dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menyemburkan seteguk darah. Ditransmisikan kepadanya. Kekuatan mengerikan itu benar-benar menggetarkan tubuhnya. Bang! The Golden Vein Dual-Bladed Demon dengan penuh semangat melangkah maju. Mendorong tubuh besarnya sendiri ke depan. Untuk mengejar Long Haoshen. Sepasang kaki depan seperti bilah tajamnya segera terangkat. Jika mereka benar-benar menyerang Long Haoshen secara langsung, Long Haoshen hanya bisa menerima luka parah. Hou! Raungan penuh amarah bergema pada saat itu. Itu adalah Haoiwe. Merah, emas, hijau. 3 pancaran secara bersamaan menyembur keluar, membentuk 3 anak panah yang bersinar dari cahaya intens yang terkondensasi di udara sebelum dengan berani menyerang tubuh iblis berbilah ganda berurat emas. Tubuh iblis berbilah ganda berurat emas sangat besar, dan di udara, Long Haoshen tidak punya cara untuk menghindarinya. 3 pancaran itu terkondensasi menjadi lapisan ungu tipis. Meletus hebat dengan suara gemuruh dan tiba-tiba meledak langsung di dada iblis berbilah ganda berurat emas ini. Menembus karapasnya dan meninggalkan retakan besar di dadanya. Tapi saat dia melepaskan pukulan ini, pancaran yang keluar dari 3 kepala dan 6 mata Haoiwe berubah jauh lebih redup. Pada saat ini, Seng Yue benar-benar terkejut. Setelah menemukan bahwa Long Haoshen tampaknya memiliki hubungan dengan kakak tua Long dalam ingatannya, dia tidak memiliki keraguan sedikit pun. Berubah menjadi bayangan hitam pekat. Dia menghilang di langit malam seperti Fata Morgana. Dan tanpa mengeluarkan kilau logam sedikit pun, sosok hitam melintas sebelum menghilang. Pada saat itu menghilang, semua air dalam lingkup sosok ini berubah menjadi es.
Itu adalah niat membunuhnya yang terwujud yang mempengaruhi suhu sekitarnya dengan kecepatan yang menakutkan. Bagaimana pelindung dada yang rusak bisa bertahan dengan serangan yang begitu tajam? Detik berikutnya, cairan hijau tua tiba-tiba mengalir keluar dari bagian belakang iblis berbilah ganda berurat emas. Tubuh besarnya jatuh dengan ledakan keras. Serangan individu pembunuh selamanya akan menjadi yang paling kuat di antara 6 kuil besar. Belum lagi fakta bahwa perhatian iblis berbilah ganda berurat emas ini telah ditarik oleh Long Hao Shen dan Hao Yue. Sebagai pembangkit tenaga listrik di puncak langkah ke-7, Zheng Lingxin secara alami menangani iblis berbilah ganda berurat emas itu dengan satu pukulan pasti membunuh. Tusukan despotik. Jika Keyer ada di sana, dia pasti bisa menyebutkan kemampuan apa yang digunakan Zheng Lingxin. Despotic Stab tidak hanya memiliki kekuatan serangan yang sangat kuat, itu juga datang dengan kekuatan tumbukan, membuat iblis berbilah ganda berurat emas langsung jatuh ke tanah. Pada saat itu, Long Hao Shen kebetulan jatuh dari udara. Segera, Hao Yue melompat tanpa berusaha keras, menangkapnya di udara. Long Hao Shen baru saja meminum pil tanpa ragu sedikit pun. Justru pil energi. Karena pil berwarna giok itu disebut oleh Lin Xin. Warna hijau gelap yang berkilau dan tembus cahaya muncul di permukaan tubuhnya. Long Hao Shen merasakan dorongan besar dari kekuatan di tubuhnya. Pada saat yang sama, cahaya kecil melepaskan mantel suci yang jatuh di tubuhnya dan mengobati luka di organ dalamnya. Apakah kamu baik-baik saja? Suara Zheng Lingxin terdengar di telinga Long Hao Shen. Ketika dijelaskan, adegan ini tampaknya terjadi perlahan. Tetapi pada kenyataannya, semuanya terjadi dalam rentang waktu yang sangat singkat. Dari saat Long Hao Shen menggunakan pedang bergulir mengutuknya untuk digunakan hingga saat dia jatuh di punggung Hao Yue di akhir pertempuran, hanya beberapa detik berlalu. Pada saat yang sama ketika iblis berbilah ganda berurat gelap jatuh, Brilliant Angel Knight menyerang tanpa halangan sedikit pun. Saat ini, kedua pasukan bentrok hebat satu sama lain. Setelah resimen Ksatria Malaikat Cemerlang menyerang dari jarak jauh, sayap emas besar muncul di kedua sisi tubuh mereka. Mengandalkan mereka, mereka mengurangi sebagian besar beban yang mereka berikan pada tunggangan mereka. Dan di sisi depan mereka, sepasang sayap emas ini setajam pisau. Mengisi dalam keadaan ini, mereka bisa menampilkan kekuatan yang tangguh, mencabik-cabik iblis demi iblis. Pedang berat di tangan mereka menyerang secara brutal dengan dorongan energi spiritual mereka. Pasukan iblis yang diserang langsung dikalahkan, dan semua yang ada di jalur pedang mereka dihancurkan. Resimen Brilliant Malaikat Ksatria benar-benar terbentuk dari elit di antara elit kota eksorsis. 3.000 ksatria ini bisa dikatakan sebagai pasukan terkuat yang dibentuk dari ksatria yang akan ditugaskan untuk mempertahankan pegunungan eksorsis. Dan tidak ada kuil lain yang memiliki kekuatan bantuan seperti kuil ksatria ini. Benar-benar yang terbaik bahwa hubungan antara kuil assassin dan kuil ksatria adalah yang terbaik. Selanjutnya, di belakang setiap Brilliant Angel Knight adalah seorang pembunuh. Atau lebih tepatnya, seorang assassin of the Dark Knight milik kuil assassin. Mereka juga berada di langkah kelima dalam kultivasi. Contoh utama dari pepatah Knight dan Assassin membentuk satu entitas seperti yang dikatakan kepada Long Hao Shen dan Keyer. Serangan dari Brilliant Angel Knights ini sudah cukup untuk mengatasi semua iblis di bawah langkah kelima. Bahkan mereka yang hampir tidak bisa menghindari para ksatria tidak memiliki cara untuk menghindari serangan berikut dari para Assassin of the Dark Knight. Setiap kali mereka bertemu lawan di langkah kelima atau di atasnya, setidaknya selusin bayangan akan langsung bersinar. Di medan perang, kekuatan individu pada akhirnya dapat diabaikan. Di depan 10 pembunuh dari langkah kelima yang menyerang dengan kekuatan penuh, bahkan pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-7 akan merasa sulit untuk melawan kecuali dia memiliki peralatan yang sangat tangguh. Pada saat bentrokan seketika ini, lebih dari 10.000 iblis yang bentrok dengan resimen Ksatria Malaikat Brilian ini hancur berantakan. Dalam prosesnya, sejumlah besar kepala jatuh. Aku baik-baik saja. Setelah mendengar suara Zheng Lingxin yang sepertinya dipenuhi dengan keprihatinan yang mendalam, Long Hao Shen tanpa sadar mengatakan jawaban itu. Meskipun dia hanya seorang ksatria bumi, Hao Yue ahli dalam menggunakan sihir.
dan tidak pandai dalam gaya ksatria dalam menyerang dan menerobos garis pertahanan musuh. Karena mereka sudah sampai sejauh itu, Long Haoshen hanya bisa berusaha sekuat tenaga dan menjadi orang yang melaksanakan tugas ini. Dia berjuang untuk kelangsungan hidupnya sendiri. Anda hanya perlu mendengarkan perintah saya dan maju terus. Tidak pernah berhenti. Saat kita bertemu musuh, saya akan turun tangan secara pribadi untuk membuang mereka. Suara Seng Lingxin yang sedikit suram terdengar. Iya, dengan kata-kata ini diucapkan oleh Seng Lingxin, Long Haoshen segera merasakan tekanan padanya. Tunggangan lain telah menyusul mereka, menyalip Hao Yue. Di depan, iblis muncul tanpa henti, dan melawan iblis dari langkah keempat atau lebih tinggi. Rasa dingin akan dengan keras keluar dari sisi Long Haoshen, membuat salah satu iblis di jalan mereka tidak dapat menghentikan mereka sedikit pun. Adapun orang-orang dengan tingkat kultivasi yang lebih rendah, mereka akan ditinggalkan baginya untuk memberikan poin kontribusi dari mereka. Pada saat ini, Long Haoshen tiba-tiba melihat sesuatu yang tidak jelas muncul di garis pandangnya. Karena bagian dari kekuatan utama iblis yang sebelumnya bentrok dengan mereka tampaknya sudah sepenuhnya dikalahkan. Melawan semua harapan, hanya lahan terbuka lebar yang tersisa di depan. Hati-hati, itu adalah iblis tak terlihat dari klan Tanggul. Suara Seng Lingxin tiba-tiba berubah suram saat dinaikkan. Bab 179. Percayalah, Anda tidak ingin tahu judulnya sebelumnya. Setidaknya belum. Long Haoshen terkejut, sedikit mengangkat kedua pedangnya. Api keemasan yang kuat tiba-tiba meletus, beriak di sekitar tubuhnya. Di malam yang dipenuhi dengan bau darah, nyala keemasan ini tampak seperti cahaya suci yang mencoba memurnikan lingkungan. Pada saat yang sama saat itu menerangi semua lingkungan dalam sekejap. Itu secara tidak sengaja memancarkan aura yang berkobar. Nampaknya membersihkan sebagian besar dari lingkungan sekitar dari bau darah. Api sinar matahari. Ini adalah kemampuan yang sebelumnya digunakan Yang Wenzhou. Setelah menerobos langkah kelima, Long Haoshen juga membuka kemampuan Retribution Knight yang tangguh ini dari cincin warisan yang dia terima dari ayahnya. Api sinar matahari memiliki konsumsi energi spiritual yang sangat tinggi, tetapi merupakan kemampuan yang sangat kuat yang menggabungkan serangan dan pertahanan. Itu tidak bertahan lama pada saat Yang Wenzhou mengandalkannya, tetapi itu memungkinkannya untuk membanjiri Long Haoshen sepenuhnya. Mengandalkan fisik khususnya sebagai Sion of Light, konsumsi energi spiritual dari api sinar matahari yang digunakan sepenuhnya ini sudah jauh lebih sedikit. Lebih penting lagi, dia masih mendapat bantuan Little Light serta pil yang diberikan oleh Lin Xin. Long Haoshen telah menghadapi iblis tak terlihat Klondike ini sebelumnya. Tapi saat itu adalah iblis tak terlihat tunggal dan tidak lebih, yang hampir berhasil mengambil nyawa Lin Jialu. Bahkan jika pada saat ini, dia merasa sedikit terganggu. Ini adalah medan perang dari perang nyata. Jadi orang bisa membayangkan dengan baik jumlah iblis tak terlihat yang akan mereka hadapi. Melihat bahwa mereka tidak dapat memblokir bagian depan ini, pasukan iblis mengirimkan sejumlah besar iblis tak terlihat, berencana untuk mengandalkan pembunuhan untuk melemahkan kekuatan resimen Ksatria Malaikat Brilian ini. Ini jelas bukan pertama kalinya resimen Ksatria Malaikat Brilian ini memasuki medan perang. Selama pertempuran sebelumnya, iblis juga telah mengumpulkan beberapa pengalaman dalam berurusan dengan mereka. Bagaimanapun, ini adalah kombinasi antara Knight dan Assassin. Dan pada saat itu, mereka telah menempuh jarak yang cukup jauh dari Exorcist Mountain Pass, meninggalkan jangkauan Eyes of Truth para pendeta. Kemampuan menyembunyikan yang luar biasa dari iblis tak terlihat dari Klondike ini akan membuat para ksatria dan pembunuh ini sangat pusing. Para Assassins of the Dark Knight masih bisa mengandalkan kecepatan mereka sendiri dan kemampuan penyembunyian untuk menghindar. Tapi Brilliant Angel Knight hanya muncul seperti target yang berbeda. Long Haoshen menyipitkan matanya. Kekuatan mentalnya sudah meningkat ke puncaknya. Bergerak segera dan tanpa ragu-ragu, Blue Rain melepaskan Lightning Thrust di sisi kirinya. Kekuatan Hibiscus of Light dilepaskan. Ratusan ribu sinar lampu dihasilkan di area yang sangat luas. Ding, 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 serangkaian suara ledakan yang berulang bergema. Saat sosok yang samar-samar terlihat muncul di garis pandang Long Haoshen.
Seketika mentransfer api sinar matahari. Dia segera menghubungkan Lightning Thrust dengan Lighton. Lighton biasa tidak memiliki banyak kekuatan ofensif. Tapi Lighton yang digunakan dalam kombinasi dengan Lightning Thrust sudah bisa menandingi kekuatan Shining Sunlight Strike. Api emas yang menyilaukan berbentuk pedang besar sebelum membelah udara. Dengan suara pu, iblis berwarna abu-abu dipotong menjadi dua bagian oleh serangan Long Hao Shen sebelum jatuh. Sepotong warna hitam hangus dihasilkan oleh kegelapan yang terbakar di ujung pedang. Tapi ini baru permulaan. Tepat pada saat yang sama Long Hao Shen membuang daik Invisible Demon ini. Suara tebasan sudah bisa terdengar dari tiga arah yang berbeda. Pada saat ini, refleks yang dikembangkan Long Hao Shen di gua semut burung hantu memiliki dampak yang menentukan. Kekuatan iblis tak terlihat klan daik setidaknya di langkah keempat. Pedang Roh Kudus di tangan Long Hao Shen menghasilkan sinar cemerlang yang tak terhitung jumlahnya. Dan bola bersinar putih tak henti-hentinya mekar dan berkilau di depan Long Hao Shen. Masing-masing kilau putih ini menghasilkan suara ding. Karena dia menagih di muka, Long Hao Shen secara alami menghadapi lebih banyak daik Invisible Demons daripada yang lain. Setidaknya 7 atau 8 dari mereka menyerangnya dari semua sisi. Tetapi melambaikan sepasang pedangnya yang berat. Long Hao Shen benar-benar memblokir semua serangan ini. Tidak meninggalkan cacat dalam pertahanannya. Pada saat yang sama, efek dari api sinar matahari sedang diaktifkan, meninggalkan sedikit banyak abu pada tubuh iblis tak terlihat ini. Atribut cahaya adalah yang terbaik dalam menahan iblis menggunakan atribut kegelapan. Api sinar matahari yang mengelilingi tubuh Long Hao Shen dengan demikian menunjukkan kekuatan ekstrim, membakar senjata mayoritas absolut dari Invisible Demons. Lingkaran api merah menyebar, melemahkan sebagian besar kekuatan ofensif dari iblis tak terlihat ini. Ini adalah Repelling Ring of Fire yang dirilis oleh Little Flame. Segera, dua pedang Long Hao Shen menari. Lighton meletus dari mereka. Lighton ditambah dengan api sinar matahari bukanlah sesuatu yang Invisible Demons memiliki kemampuan untuk memblokir. Segera menjadi irisan seperti gandum sebelum mati dalam satu pukulan. Sejak awal, Zheng Lingxin telah mengikuti Long Hao Shen dengan cermat. Karena takut dia akan diserang secara diam-diam oleh salah satu dari iblis tak terlihat ini. Tetapi ketika dia melihat bahwa tanggapan Long Hao Shen sangat baik, dia tidak bisa membantu tetapi diam-diam merasa terkesan. Persepsi macam apa itu? Untuk pergi sejauh untuk bisa merasakan lokasi penyerangan ini iblis tak terlihat Daiklan dan menunjukkan respon yang begitu baik. Namun sebaliknya, dia tidak merasa begitu terkesan dengan sinar matahari yang digunakan Long Hao Shen ini. Jika Long Hao Shen benar-benar putra dari kakak tua Long ini, fakta bahwa dia bisa menggunakan api sinar matahari bukanlah masalah besar. Daik Invisible Demons yang mendekat berjumlah lebih dari 1000. Sama seperti para ksatria dari resimen ksatria malaikat yang mempesona ini berada di tengah-tengah maju. Suara tabrakan logam yang menusuk telinga kadang-kadang pecah. Setan tak terlihat ini memang ganas. Mereka seperti pembunuh dari kuil assassin, yang menghususkan diri dalam menemukan titik lemah untuk menyerang, dan kecepatan mereka sangat mencengangkan. Bahkan jika para knight itu dibalut dengan armor plate, tubuh mereka masih akan tertusuk. Akibatnya, kecepatan pengisian resimen Brilliant Angel Knight segera turun. Para ksatria ini yang cocok dengan Assassin of the Dark Knight hanya bisa mengandalkan persepsi mereka dan penilaian mereka sendiri untuk melawan iblis tak terlihat ini. Zheng Lingxin mengerutkan alisnya dan menyatakan dengan suara yang dalam, ada yang tidak beres. Setan seharusnya tidak mengetahui sebelumnya kapan kita akan bergegas keluar. Bagaimana mereka bisa mengerahkan begitu banyak Daik Invisible Demons untuk mencegat kita? Mungkinkah mereka telah merencanakan segalanya sebelumnya? Petik 2. Berpikir untuk hal ini, Zheng Lingxin kembali ke akal sehatnya. Bola cahaya emas tiba-tiba terlempar dari tangannya. Saat dia berteriak, pindah ke sisi kiri dan kembali ke Exorcist Mountain Pass. Dalam kapasitasnya sebagai panglima tertinggi, meskipun dia tidak bisa memastikan apakah penilaiannya sendiri benar. Karena resimen ksatria malaikat brilian adalah elit sejati dari para elit di jalur gunung pengusir setan. Tujuannya saat ini adalah untuk menembus musuh. Pertahanan yang paling mungkin. Tujuan dari operasi tersebut adalah untuk membunuh sejumlah besar musuh sambil mengintimidasi iblis.
Pada saat yang sama, itu akan mendapatkan waktu persiapan untuk para penyihir dan priest di Exorcist Mountain Pass. Tetapi situasi yang terbentang di depan matanya ternyata jauh dari baik. The Dark Invisible Demons telah muncul dengan kecepatan yang terlalu tinggi. Begitu banyak sehingga setelah mereka menerobos pasukan iblis, kekuatan membunuh mereka telah melambat terlalu banyak. Keunggulan terbesar dari resimen Ksatria Malaikat Brilian terletak pada kecepatan dan kekuatan menusuk mereka. Jika kecepatan mereka diturunkan, kekuatan menusuk mereka juga akan lebih rendah. Iblis memiliki setidaknya ratusan ribu tentara di sana. Jadi jika mereka akan dikepung, tanpa keunggulan kecepatan mereka, bahkan jika pasukan 3.000 orang ini memiliki kekuatan yang lebih besar, bahkan dengan pertandingan antara Brilliant Angel Knights dan The Assassins of the Dark Knight, mereka tidak akan bisa meninggalkan medan perang ini. Karena itu, Zheng Lingxin lebih suka bertindak lebih hati-hati dan tidak mau terus maju. Melihat betapa gelapnya langit saat ini, dia memperkirakan akan sulit untuk melihat bala bantuan musuh datang. Long Hao Shen jelas tidak akan mempertanyakan perintah Zheng Lingxin. Karena persepsinya yang luar biasa ditambah dengan cahaya api matahari, iblis tak terlihat akan merasa sangat sulit untuk melukainya. Sesuai dengan instruksinya, Hao Yue dengan cepat berbelok ke sisi kiri sebelum maju. Berkat karakteristik api matahari yang tampak begitu terang, resimen Ksatria Malaikat Brilian di belakang merasa lebih mudah untuk mengikutinya. Tetapi jumlah besar Dark Invisible Demons yang telah dikirim bahkan lebih besar dari yang diperkirakan Zheng Lingxin. Meskipun resimen Ksatria Malaikat Brilian mengikuti Long Hao Shen dalam berbalik, karena serangan dari banyak iblis tak terlihat, mereka merasa seolah-olah mereka tenggelam ke dalam rawa dan merasa sulit untuk maju. Pada saat yang tepat ini, dengan mantra hening, cahaya kecil dengan ganas melemparkan kepalanya ke belakang. Melepaskan bola cahaya yang melepaskan kilau yang tampak ilusi dan menembak ke arah belakang. Detik berikutnya, cahaya putih samar menyebar ke langit dalam jarak setidaknya 100 meter persegi. Di udara, cahaya putih memadat dan berkilau. Dan segera, sejumlah besar siluet abu-abu menjadi terlihat. Mata kebenaran. Apakah ini benar-benar Eyes of Truth? Pada saat yang sama Zheng Lingxin sangat terkejut. Dia tidak bisa membantu tetapi memiliki tingkat penghormatan yang sama sekali baru untuk Gunung Long Hao Shen yang aneh ini. Tiga kepala Hao Yue terus-menerus menggunakan sihir dengan pencocokan sempurna dengan Long Hao Shen, seolah-olah mereka adalah satu individu. Dan barusan, dia melepaskan kemampuan Eyes of Truth yang hanya bisa dipelajari oleh para pendeta. Bagaimana ini tidak mengejutkannya? Dalam banyak kesempatan ini, bukanlah kekuatan ofensif yang paling dibutuhkan, tetapi utilitas. Eyes of Truth hanyalah mantra langkah ketiga. Tetapi ketika digunakan dalam keadaan seperti itu memberikan bantuan terbaik yang bisa diminta. Kekuatan dari Dark Invisible Enemies hanya berada di langkah keempat. Dan resimen Ksatria Malaikat Brilian ini dibentuk dari pembangkit tenaga listrik dari langkah kelima yang mengenakan baju besi berkualitas tinggi. Yang selanjutnya mendapat bantuan dari Assassins of the Dark Knight. Jika iblis tak terlihat ini menjadi terlihat, pertempuran ini hanya akan berubah menjadi pembantaian berdarah dan satu sisi. Tidak lebih dari beberapa detik, integral dari Dark Invisible Demons dalam lingkup 100 meter persegi mati, dan setidaknya 200 Brilliant Angel Knights dibebaskan. Long Hao Shen, perintahkan tungganganmu untuk terus melepaskan Eyes of Truth. Kami harus mengurangi kecepatan kami. Zheng Lingxin membuat keputusan cepat. Situasi dengan iblis tak terlihat ini belum diselesaikan. Jadi kecepatan mundur mereka terlalu lambat. Dan kekuatan utama iblis sudah bergegas ke sisi ini. Iya, Long Hao Shen memberi balasan singkat dan Hao Yue berhenti maju. Eyes of Truth dilepaskan satu demi satu dari mulut Little Light, menerangi seluruh bagian belakang. Sejumlah besar iblis tak terlihat tak henti-hentinya membuat darah mereka menjadi bagian dari tanah, di bawah pengaruh senjata Brilliant Angel Knights. Awalnya, para ksatria sangat bingung mengapa Long Hao Shen dan Hao Yue ditempatkan di paling depan medan perang. Tetapi mereka sekarang benar-benar senang itu yang terjadi. Ini benar-benar merupakan penguatan besar yang layak untuk dihormati. Fakta bahwa sebenarnya ada tunggangan dengan kemampuan menggunakan Eyes of Truth adalah yang paling penting bagi para ksatria ini.
Ini bukan pertama kalinya mereka menderita kerugian karena Daik Invisible Demons ini. Memang, Little Light adalah satu-satunya yang bisa menggunakan Eyes of Truth. Tapi kecepatan castingnya sangat mencengangkan. Dan jangkauan kemampuannya sangat luas. Keberadaannya sudah cukup untuk menutupi keseluruhan skuadron ksatria ini. Bab 180. Tiga Dewa Setan Besar 3. Setelah menyelesaikan masalah Daik Invisible Demons, dan melihat bahwa di sisi lain, pasukan iblis sudah bergegas ke arah mereka, Zheng Lingxin segera memerintahkan Long Hao Shen untuk terus berjalan. Mereka harus menempuh jarak hanya beberapa kilometer sebelum memasuki jangkauan perlindungan dari Exorcist Mountain Pass. Meskipun serangan ini gagal, itu masih mengeluarkan sejumlah besar iblis, dan mendapatkan waktu untuk Exorcist Mountain Pass. Selama kerugian mereka tidak terlalu besar, Zheng Lingxin akan dapat menerima hasil ini. Sama seperti Gunung Long Hao Shen akhirnya menoleh dan Sunlight Fire dihentikan. Pemandangan mengejutkan terjadi di depan mata mereka. Tepat saat mereka akan kembali ke satu-satunya jalan, tiga pilar cahaya besar tiba-tiba melesat di udara. Masing-masing pilar cahaya ini berdiameter lebih dari 30 meter. Di bawah langit malam yang gelap gulita ini, pilar setinggi 300 meter tampak sangat berbeda. Ketiga pilar itu memiliki warna yang berbeda. Yang di tengah berwarna merah menyala, sedangkan yang di kedua sisinya berwarna hitam dan hijau. Tampak seolah-olah pilar nyata dan material berdiri di dalam masing-masing dari tiga pilar cahaya tebal ini. Pada mereka, prasasti diukir, dan mereka dihiasi dengan desain luar biasa yang belum pernah dilihat Long Hao Shen sebelumnya. Tiga pilar cahaya yang sangat besar melepaskan aura penindas yang intens. Memblokir satu-satunya jalan kembali. Mereka berdiri di depan resimen ksatria malaikat brilian. Situasi yang paling tidak ingin dilihat oleh Zheng Lingxin akhirnya terjadi. Jelas, iblis telah memasang jebakan ini sejak lama. Menunggu resimen ksatria malaikat brilian keluar. Jebakan ini bukanlah jenis yang paling cemerlang. Itu hanya tentang menunggu di sekitar Tunggul Kelinci. Sampai sekarang, resimen ksatria malaikat cemerlang selalu menjadi ancaman terbesar bagi iblis. Dan sebagai kepala militer Jalan Gunung Eksorsis, Zheng Lingxin pasti akan memobilisasi mereka keluar penghalang cepat atau lambat. Bagaimanapun, medan perang favorit para kesatria adalah dataran, dan bukan pertahanan tembok kota. Perangkap yang dipasang oleh musuh akhirnya berhasil. Zheng Lingxin menarik napas dalam-dalam, memasuki kondisi yang aneh. Long Hao Shen jelas merasa bahwa kepala militer di punggungnya benar-benar membosankan. Bahkan lebih tidak bisa dimengerti dari sebelumnya. Long Hao Shen, kamu harus tahu tentang Long Xingyukan. Pada saat ini, Zheng Lingxin mengajukan pertanyaan yang tidak terduga kepada Long Hao Shen. Long Hao Shen merasa sangat bingung. Zheng Lingxin tersenyum dengan rendah hati dan menyatakan, saya benar-benar tidak menyangka bahwa saya akan bertemu dengan keturunan Kakak Long. Anda tidak perlu menyangkalnya. Mengutuk pedang berputar adalah teknik yang dibuat oleh Kakak Long secara pribadi. Kepada siapa dia akan mengajar, selain dari keturunannya. Di dunia ini, saya hanya tahu 3 orang yang dapat menggunakan kemampuan ini. Salah satunya adalah Kakak Long sendiri. Yang kedua adalah Anda. Pada titik ini, dia berhenti sejenak, menyatakan dengan suara penuh emosi. Dan yang terakhir adalah aku. Long Hao Shen menoleh untuk melihat Zheng Lingxin dan menemukan bahwa kepala militer ini membawa ekspresi lembut di wajahnya. Menatapnya tanpa hal lain dalam ekspresinya kecuali kelembutan. Tuan Kepala, Anda. Senyuman Zheng Lingxin tidak berkurang sama sekali. Saya dulunya adalah petugas paling setia yang mendukung Kakak Long di masa lalu. Dia adalah idola saya. Dan dalam hati saya, status Kakak Long bahkan melampaui status kakek. Aku benar-benar tidak berharap untuk melihat pedang bergulir yang mengutuk dari Kakak Long sekali lagi dalam pertempuran hari ini. Petik 2. Long Hao Shen dengan ringan mengguncang kata-katanya. Berkata, saya juga belum bertemu ayah dalam waktu yang lama. Ayah, jadi Anda memang putranya. Haha. Bagus. Sangat bagus. Sepertinya Keir benar-benar memiliki selera yang bagus. Zheng Lingxin tertawa terbahak-bahak. 3 pilar cahaya yang sangat besar dan fantastis berdiri di dekatnya. Tetapi terlepas dari segalanya,
Dia tertawa dalam situasi seperti itu. Tuan Kepala, apa yang terjadi? Long Haoshen merasakan perasaan tidak nyaman yang tidak jelas tumbuh semakin besar dalam dirinya. Seng Lingxin menjawab dengan acuh tak acuh. Tidak apa-apa. Saya baru saja mengingat beberapa peristiwa yang terjadi di masa lalu. Apakah bibit iblis ini berpikir mereka bisa memusnahkan resimen ksatria malaikat brilian saya seperti itu? Benar-benar konyol. Sebentar lagi. Jangan serang. Dan tungganganmu bergegas ke sisi kiri. Aku akan menahan musuh. Petik 2. Iya, Yang Mulia. Apakah 3 pilar cahaya ini? Saat Long Haoshen mendengarkan perintah Seng Lingxin, dia tetap bertanya dengan rasa ingin tahu. Seng Lingxin memberinya jawaban yang tidak relevan. Apakah ini pertama kalinya Anda menginjak medan perang? Long Haoshen mengangguk tanpa berpikir. Seng Lingxin tersenyum tipis. Wajah tampannya menunjukkan jejak kegilaan. Kamu benar-benar beruntung. Pertama kali Anda mengatur medan perang, Anda bisa melihat secara pribadi keberadaan paling kuat di antara iblis. Pernahkah Anda mendengar tentang 72 Dewa Iblis? Mereka bertiga. Petik 2. Long Haoshen menatapnya. Benar-benar tercengang. Dia benar-benar ingin bertanya kepada Panglima Militer ini pada puncak langkah ketujuh mengapa dia saat ini tersenyum. Menurut pengetahuan Long Haoshen, di antara 72 Dewa Iblis, bahkan yang paling lemah adalah pembangkit tenaga listrik di puncak langkah ke-8. Tepat pada saat itu, Seng Lingxin mengangkat tangannya. Seberkas cahaya melesat ke langit. Jejak cahaya menyebar ke depan, mengambil bentuk bunga yang sangat indah di langit. Long Haoshen saat ini bisa melihat bahwa di langit malam, Seng Lingxin menggunakan metode aneh untuk mengirimkan perintah ke resimen brilian malaikat ksatria. Seperti yang diharapkan, saat jejak cahaya menyebar, resimen ksatria malaikat brilian di belakang mereka tiba-tiba melambat, mengubah formasi serangan sebelumnya menjadi formasi pertahanan. Semua Brilliant Angel Knights mengambil formasi yang sama, tidak lagi bergerak sedikit pun, memasuki formasi yang sepenuhnya defensif. Long Haoshen belum terbangun dari pingsannya setelah mendengar semua yang dikatakan Seng Lingxin tentang 72 Dewa Iblis. Ketika dia masih muda, dia belajar tentang keberadaan 72 Dewa Iblis. Lebih dari 6.000 tahun sebelumnya, justru karena 72 Dewa Iblis ini diturunkan benua memasuki zaman kegelapan dari era kejayaan. Melihat ketiga pilar cahaya besar yang menghubungkan langit dan bumi, dia secara tidak sadar merasa seolah-olah dia sangat kecil. Berhenti. Seng Lingxin memerintahkan. Long Haoshen buru-buru menyuruh Hao Yue menghentikan langkahnya. Pada saat itu, ketiga pilar cahaya ini mulai bergerak dari langit. Terlihat bergerak perlahan, tetapi sebenarnya dengan cepat menuju ke arahnya. Saat tubuhnya berkedip, Seng Lingxin melompat ke tanah, memalingkan kepalanya ke arah Long Haoshen. Ekspresi tersenyum di wajahnya tampak jauh lebih hangat. Ingat kata-kataku. Maju ke sisi kiri dan pergi. Dengan kekuatan Anda saat ini, Anda seharusnya tidak menarik perhatian mereka. Di masa depan, perlakukan Keyer dengan baik. Anda adalah putra kakak Long. Jadi saya bisa tenang. Aku serahkan putriku padamu. Petik 2. Dia adalah ayah Keyer. Saat itu, Long Haoshen akhirnya mengerti mengapa dia harus mengikuti Seng Lingxin di medan perang. Dia sebenarnya adalah ayah Keyer, dan suami dari kapten resimen penyihir itu, Lan Yanyu. Tidak heran dia sebelumnya bertindak begitu dingin terhadap Long Haoshen. Itu karena posisinya sebagai ayah Keyer. Seng Lingxin hanya memberikan penjelasan sederhana kepadanya sebelum perlahan bergerak maju, siap menyambut ketiga pilar cahaya yang sangat besar ini. Lapisan udara abu-abu mengembun di sekitar tubuhnya. Saat penampilannya berubah menjadi sesuatu yang mirip dengan kristal tajam berwarna abu-abu. Sepasang sayap abu-abu kecil yang menyerupai milik para Brilliant Knight perlahan mengembun di punggungnya. Terbentang dengan anggun sebelum menjadi lebih kecil, menempel di dekat punggungnya. Di masing-masing tangannya, cahaya abu-abu bersinar. Sepertinya itu sepasang belati abu-abu. Adegan yang terbentang di depan matanya sangat mengejutkan Long Haoshen. Di bawah langit malam yang menyeramkan, Seng Lingxin muncul seperti seekor serigala, menyambut ketiga iblis puncak yang datang dari jauh kepadanya. Tiga pilar cahaya yang sangat besar itu tampak semakin dekat.
Dibandingkan dengan pancaran yang memancar dari mereka, Zheng Lingxin tampak sangat kecil. Tapi bahunya yang tidak terlihat terlalu lebar pada pandangan pertama terlihat seperti mereka mampu menahan segalanya untuk mengatasi situasi ini. Long Haoshen tidak langsung menaiki Hao Yue untuk pergi ke sisi kiri. Dengan bingung, dia menatap Zheng Lingxin, yang melangkah maju di tempat ini dengan bau darah. Adapun Long Haoshen, dia hanya merasa seolah-olah ada sesuatu yang mencekiknya dari dalam perutnya. Hanya untuk bernafas, dia sudah perlu mengerahkan dirinya secara fisik. Tanpa ragu, di medan perang yang berbau darah ini, langit berubah menjadi berlumpur. Dan untuk sesaat, Long Haoshen menutup matanya. Jantungnya terbakar. Darahnya mendidih. Energi spiritualnya menyala dan semangat juangnya yang tak terbatas benar-benar menyala. Bisakah saya benar-benar kembali begitu saja? Di depan resimen ksatria malaikat brilian ini dan para assassins of the night yang menemani mereka, apa aku akan kembali? Bagaimana dengan kehormatan saya sebagai seorang ksatria? Jika aku bertingkah seperti ini, apakah aku masih pantas disebut ksatria? Bagaimana cara saya menjelaskan Keyer? Apakah saya harus mengatakan kepadanya bahwa saya meninggalkan ayahnya dan melarikan diri untuk hidup saya sendirian? Perlahan-lahan mengangkat kepalanya. Mata Long Haoshen dipenuhi dengan kebanggaan. Aku adalah putra Long Xingyu, ksatria adjudikasi dan hukuman ilahi. Memiliki tahta ilahi Dum dan pembantaian. Bahkan jika saya harus mati di medan perang dengan tetap tinggal, bagaimana saya bisa meninggalkan tentara? Petik 2. Membuka kedua matanya sekali lagi. Pandangan Long Haoshen penuh dengan resolusi. Hao Yue memalingkan tiga kepalanya. Menatapnya. Mengangguk ringan. Long Haoshen secara mental terhubung dengannya. Dan secara alami bisa mengetahui pikiran Hao Yue. Karena kontrak darah antara mereka berdua. Jika Long Haoshen mati, Hao Yue tidak akan bisa terus hidup. Jadi, jika Long Haoshen tidak ingin pergi, Hao Yue akan mengikutinya dalam pertempuran untuk hidup atau mati. Mengamati jauh di gunung eksorsis yang jauh, ekspresi Long Haoshen melembut. Keyer, jika saya bisa kembali hidup-hidup, saya akan meminta ciuman dari Anda. Hao Yue, ayo pergi. Long Haoshen berteriak dengan keras. Beberapa pil muncul di tangannya. Setelah mengambil pil pemulihan spiritual dan sepenuhnya mengoperasikan kekuatan di kompor spiritual suci, dia dapat memulihkan sampai batas tertentu energi spiritual yang sebelumnya dia konsumsi. Hao Yue berlari dengan keempat anggota tubuhnya, dengan cepat mengejar Zheng Lingxin. Zheng Lingxin tiba-tiba menoleh, bertanya dengan marah, "Mengapa kamu belum pergi?" Long Haoshen menatapnya dengan tatapan tegas dan keras kepala. "Saya seorang ksatria. Jika saya meninggalkan Anda, bagaimana saya bisa memiliki kualifikasi untuk tetap berada di sisi Keyer? Saya putra Long Xingyu, dan hanya Long Haoshen yang berjuang sampai mati, yang tidak meninggalkan rekan-rekannya untuk melarikan diri demi hidupnya sendiri, adalah Long Haoshen." Petik 2. Zheng Lingxin menatapnya dengan tatapan kosong. Dalam tampilan Long Haoshen, dia sepertinya melihat ksatria adjudikasi dan hukuman ilahi yang tak tertandingi dalam ingatannya, berlari dengan tenang di medan perang. Penampilan Long Haoshen yang penuh tekad sudah memberitahunya banyak hal, bahwa dia tidak akan pernah mundur karena menghadapi musuh yang kuat. Saat ini, Zheng Lingxin merasa sangat menyesal. Mengapa dia membiarkan Long Haoshen ini memasuki situasi berbahaya seperti itu?